Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-16 dari kata mutiara Al-Hikam. Mudah-mudahan ini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Untuk itu mohon disimak bersama-sama kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayyah jibahu syai'un wa walladhi adhara kulla syai'in. Kaifa, hal bagaimana, yatasawwaru, akan bisa terlintas, kok bisa terlintas dalam pikiran, ayah jibahu, yaitu memahjubkan kepada Allah apa syai'un, sesuatu. Bagaimana kok bisa terlintas ada pikiran orang yang menyimpulkan bahwa Allah itu termakjub oleh sesuatu, Allah itu tertutupi eksistensinya oleh sesuatu. Wa walladhi, padahal dia Allah, wa dan adapun Allah itu alladzi zat azharo, yang telah memunculkan, menampakkan, mendohirkan siapa Allah, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin ya ada sesuatu yang selain Allah itu bisa menutupi terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin? Itu kadang-kadang terlintas di dalam pikiran orang. Bagaimana kok bisa terlintas pikiran-pikiran seperti itu? Padahal Allah itu adalah zat yang maha terang benderang. Justru Allah lah yang menampilkan, yang memunculkan sesuatu yang tidak muncul, tidak tampak, itu Allah yang justru yang menampakkan segala sesuatu itu. Jadi tidak mungkinlah kok ada sesuatu yang selain Allah itu bisa menutupi terhadap eksistensi Allah itu sendiri. Wadzahiru, maka adapun sifat zahirnya Allah, sifat terangnya Allah, sifat tampaknya Allah. Huwa, adapun sifat zahirnya Allah yaitu al-batinu, menjadi sifat yang tersembunyi. Jadi justru zahirnya Allah itu, ketika Allah yang terang benderang itu, justru huwa, adapun zahir itu al-batinu, yaitu menjadi sifat batinnya Allah, artinya tersembunyi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan batin? Batin itu adalah sifat batin, sifat tersembunyi itu adalah sesuatu batona yang telah samar. Samar itu artinya tertutupi atau tersembunyi. Apa fi alamil ghaibi, ada di dalam alam keghaiban. Artinya bahwa Allah adalah punya sifat tersembunyi. Tersembunyinya Allah itu ada di dalam batonnya Allah. Sembunyinya Allah itu ada di alam ghaib. Dan huwallazi, dia pula lah alladzi, yang telah menampakkan, alladzi dzahara, yang telah menampilkan, menampakkan, fi alami syahadati, di dalam alam wadak atau alam syahadah yang bisa disaksikan oleh mata kepala ini. Bahiyadul jabaruti, maka adapun telaga alam jabarut itu mutadaffiqatun, selalu mengalirkan, selalu mengalir. Mutadfiqatun, mengalirkan. Alam jabarut itu bi anwaril malakuti, dengan cahaya-cahaya
alam malakut. Undur, perhatikan, lihatlah jamali akan sifat keindahanku, syahidan yang muncul, sifat keindahanku itu muncul atau tampak fi kulli insanin, pada setiap manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya merupakan sifat, ya sifat jamaliyahnya Allah yang kemudian tercipta manusia itu. Jadi manusia, alam semesta itu terutama dalam hal ini adalah manusia. Jadi seluruh manusia itu merupakan penampilan sifat jamalinya Allah, sifat indahnya Allah. Manusia itu indah, manusia itu ganteng, manusia itu makhluk yang sangat sempurna. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah punya sifat jamali, punya sifat indah, punya sifat cantik. Sifatnya Allah itu indah. Kalau tidak percaya, coba lihatlah pada setiap manusia. Jadi manusia itu merupakan salah satu tampilan sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'u, adapun air itu yajri, selalu mengalir. Apa air? Nafidan, terus menerus. Air begitu saja, begitu juga air itu selalu mengalir. Indah kan? Banyak kan orang itu ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, ke sungai-sungai, melihat aliran-aliran air yang indah. Keindahan air yang mengalir itu juga bagian daripada sifat jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Fi asil al-soni, di mana air itu mengalir terus sampai fi asil al-soni, yang ada pada pucuk daun tangkai-tangkai, dahan-dahan. Ya, sampai air itu bisa mengalir, yang biasanya air itu kan mengalir di sungai-sungai, itu sampai bisa juga mengalir indah sampai ke ujung dahan-dahan, dedaunan yang ada di pohon-pohon. Tajidu, kamu bisa menemui hu akan air, ma'an wahidan, yaitu air itu seluruhnya adalah sumbernya satu. Mau air itu ada di pohon, mau air itu ada di atas genteng, bahkan air yang ada di sungai itu seluruh air itu adalah ma'an wahidan, air yang satu. Indah kan? Indah. Wazahlu, sedangkan bunga itu alwanun, beraneka ragam. Ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga macam-macam bunga. Alwan, beraneka ragam, mulai dari namanya, mulai dari semerbak harumnya, mulai beraneka ragam bentuk-bentuknya, begitu indah yang namanya bunga itu. Ini semua menunjukkan akan jamaliyahnya Allah, akan sifat yaitu elok dan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ajabah, heran, alangkah herannya. Kaifa ya'rifu bil ma'arifi man bihi urifat til ma'arifu. Ya ajabah, alangkah menakjubkan, alangkah mengherankan. Kaifa ya'rifu, bagaimana mengetahui, bil ma'arifi, dengan ilmu ma'rifah. Siapa man, bihi, dengan man, urifat, yang diketahui. Apa al ma'arifu, yaitu ilmu ma'rifah. Ya ajabah, alangkah mengherankan, bagaimana ya'rifu, bisa mengetahui seseorang itu dengan ilmu ma'rifah. Dengan ilmu ma'rifah itu yang kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, menakjubkan sekali. Ya ajab. Ya, sebenarnya dengan cukup dengan ilmu ma'rifah lah kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma ajib tuh, aku heran, liman ya bawa, bagi orang yang mencari
alaika kepada engkau ya Allah syahadatan yang tampak jelas. Cuma aku heran kenapa orang itu sama-sama semua orang itu mencari Allah padahal Allah maha jelas, Allah maha terang benderang, kok masih dicari? Semestinya yang dicari itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak tampak. Itu yang membuat takjub kita juga. Kita mencari Tuhan, ya ada kan dalam film itu mencari Tuhan, mencari Allah, mencari pangeran misalnya. Wah, Allah sudah tampak, Tuhan itu tampak banget, ya zahir, Allah itu sifatnya zahir. Cuma karena saking zahirnya manusia itu tidak mampu melihat akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita itu melihat matahari. Ya, matahari itu adalah salah satu sinar, adalah salah satu salah satu ciptaan Allah yang sangat tampak dan jelas sekali. Kita untuk mengetahui matahari itu aja sulit kok. Mendefinisikan tentang matahari, melihat eksistensi matahari itu sulit. Karena apa? Karena matahari punya sinar yang sangat kuat. Sehingga ketika mata kita hadapkan ke matahari, kita tidak pernah bisa melihat matahari dengan jelas. Yang kita lihat itu adalah sinar. Sama. Dikiaskan halnya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha zahir, saking terangnya zahirnya Allah itu sampai kita tidak mampu untuk bersyahadah, menyaksikan akan eksistensi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari jelasnya, dari zahirnya Allah. Sehingga yang kita lihat ya makhluknya Allah ini. Ya, yang kita lihat adalah alam raya. Maka itu heran bagi orang yang selalu mencari engkau. Ajibtu liman yabawa alaika, orang yang selalu mencari engkau padahal engkau adalah syahadah, padahal engkau adalah sangat terang. Wa antal ladzi, dan engkaulah alladzi dzat asyhadtahu, yang memperlihatkan engkau kepada hamba, kulla syahidin, terhadap segala sesuatu yang tampak. Padahal engkau lah ya Allah, kok semua orang itu heran aku mencari engkau, seakan-akan engkau itu tersembunyi di mana, seakan-akan engkau tidak terlihat, seakan-akan engkau itu menutupi tertutupi oleh sesuatu, padahal engkau sangatlah jelas syahadah. Bahkan engkaulah yang memperlihatkan kepada hamba, ya, terhadap kulla syahidin, terhadap segala sesuatu yang tampak. Padahal engkau Allah yang memperlihatkan ini sudah Allah. Yang heran kok justru kok Allah yang dicari, katanya nggak kelihatan, nggak bisa melihat, nggak bisa menyaksikan. Padahal Allah adalah maha zahir. Kaifa yatasawwaru, hale bagaimana yatasawwaru bisa terlintas di dalam pikiran orang. Ayah sibahu, akan memakjub, menutupi kepada Allah apa syai'un sesuatu. Bagaimana kok juga ada terlintas orang berpikiran bahwa ada sesuatu yang menutupi Allah. Padahal wa huwallazi dzahara bi kulli syai'in wa huwa, padahal dia Allah alladzi dzat dzahara, yang muncul, yang tampak jelas bi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Padahal Allah itu ada pada segala sesuatu. Maksudnya bibail jari, dengan menggunakan ba jar bi kulli alladzi dzahara, di mana Allah zat yang muncul tampak bikulli, pada atau dengan segala sesuatu. Biyail jarian, dengan menggunakan ya jar. Ai maksudnya tajalla, muncul sifat tajallinya Allah bikulli syai'in, pada segala sesuatu. Jadi Allah maksudnya itu bukan kemudian Allah itu ada pada setiap benda, maksudnya bikulli syai'in itu bukan bermakna bahwa Allah itu menampilkan zatnya itu ada di dalam setiap benda. Maksudnya bahwa
Ai tajalli. Ai tajalla maksudnya Allah mentajallikan sifatnya itu bikulli syai'in pada setiap sesuatu yang ada. Satu misal di sini ada kitab ya, ada kitab ini. Jadi kitab ini merupakan tajallinya Allah. Ya, merupakan tajallinya Allah yang ada pada setiap benda. Ada sifat tajalli ya yang menunjukkan Allah eksis. Kitab saya pegang ini kan ini ada tajallinya Allah ya. Tapi fala wujuda li syai'in ma'a wujudi, fala wujuda maka tiada wujudan li syai'in pada sesuatu ma'a wujudi bersama wujudnya Allah. Ini takut salah paham orang memahami konteks kalimat ini, bahwa yang dimaksudkan Allah itu muncul pada atau pada setiap sesuatu itu bukan berarti Allah itu menempel bertempat ya bertempat di benda itu, pada sesuatu itu. Tetapi pada setiap benda itu di situ ada tajallinya Allah, ada sifat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat kemuliaan yang dimaksudkan, bukan zatnya Allah kemudian bertempat di setiap benda, tidak. Jangan salah paham itu maksudnya. Kenapa fala wujuda li syai'in ma'a wujudi? Tidak ada wujudnya sesuatu itu bersama wujudnya Allah. Satu misal kitab ya, kitab ini tidak pernah akan bersama Allah. Allah tidak pernah bersama di dalam kitab, pada kitab ini tidak pernah. Ya, tidak pernah. Jadi tidak pernah wujudnya sesuatu itu tidak selalu bersama Allah maksudnya. Fala wujud dari syai'in, tidak ada wujud atau munculnya terhadap sesuatu itu ma'a wujudihi bersama wujudnya Allah. Artinya yang dimaksudkan bahwa Allah tampil pada setiap benda itu maksudnya adalah tajalli, sifat tajallinya Allah, bukan Allah wujud pada tempat itu, tidak. Kenapa tidak ada satupun wewujudan itu bisa bersama, muncul bersama Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa? Maka bagaimana? Ya. Bagaimana yahjibu syai'un, bagaimana yahjibu akan memakjub, akan menutupi eksistensinya Allah apa syai'un, sesuatu. Bagaimana? Ya. Fa kaifa yahjibu syai'un? Jadi artinya begini, bahwa sesuatu yang tidak ada itu, sesuatu yang tidak ada, yang namanya makhluk itu kan sesuatu tidak ada, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah itu tidak mungkin bisa bisa menutupi terhadap eksistensi Allah. Bagaimana? Ya, ada sesuatu yang bisa memakjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah bahwa dia alladzi dzahara, yang muncul, yang tampil bi kulli syai'in itu bukan berarti, sekali lagi, bukan Allah itu zahir bersama ya, muncul bersama benda itu, enggak. Karena tidak ada wujudan terhadap sesuatu itu wujud bersama Allah, tidak ada. Dia coba takut begini, ada sesuatu nanti akhirnya bisa menutupi Allah. Satu misal Allah di dalam gedung ya. Gedung ini anggaplah besar, kemudian bisa menutupi Allah. Itu takut dipahami hal seperti itu terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Wal wardu, maka adapun tujuannya bahwa Allah syai'a, tidak ada sesuatu itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh siapa sahibul lainiyati, orang yang mempunyai syair yang bersifat ainiyah. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Tajallaita fil asya'i hina khalaqtaha faha hiya mitat anka fihal baraqi'u. Tajallaita, engkau telah muncul atau engkau telah bertajalli, engkau telah menampakkan sifat tajallinya engkau fil asya'i, di dalam segala sesuatu.
khina khalaqtaha, ketika engkau menciptakan akan asya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah merupakan sifat penampilan tajallinya Allah. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap kali Allah menciptakan makhluk-makhluk itu membuktikan bahwa itu adalah sifat tajallinya Allah. Ketika Allah menciptakan makhluk, setelah jadi makhluk itu, itulah sifat tajallinya Allah. Sifat akan wujud tajalli, munculnya Allah. Ya, di situ itu ada Allah, maksudnya ada sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menempel pada makhluk. Bukan Allah ada di situ, bukan. Faham, maka ingatlah, inilah asya. Iya, adapun asya, mitot, mato, ya mitot. Mitot itu bermakna dipanjangkan. Angka darimu, via di dalam asya. Al-baroqi'u. Apa al-baroqi'u? Yaitu cadar-cadar yang menjadi tutup. Ya, cuma ada semacam cadar panjang yang menutupi ya mata kita. Sehingga Allah itu tidak bisa, eksistensi Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi mata kepala manusia, oleh mata kepalanya manusia. Karena di situ ada al-baroqi, ada cadar-cadar tebal yang menutupi, cadar panjang yang menutupi. Nah, tutup-tutupnya itu merupakan satu sifat tajallinya Allah, sifat kemuliaannya Allah. Summa dzakara, kemudian mensenandungkan siapa musannif as-salisa kepada kata mutiara yang ketiga. Faqala, kemudian berkata siapa Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yatasawwaru ayyahjibahu syai'un wa walladhi dhuharu fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru, hale bagaimana yatasawwaru, terlintas dalam pikiran seseorang ayyahjibahu, akan bisa memahjub kepada Allah apa syai'un, sesuatu. Jadi ini sebuah pertanyaan dialektika. Bagaimana mungkin ada pikiran-pikiran orang ya menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang bisa menutupi eksistensi Allah? Pada mungkin, artinya tidak mungkin itu. Kenapa dibuktikan wa walladzi, dan dialah alladzi, zat yang zahara, yang telah muncul fi kulli syai'in, pada atau dalam atau pada setiap sesuatu. Bagaimana ada sesuatu yang bisa menutupi eksistensi Allah, padahal dia Allah lah, dia Allah itu telah muncul pada segala sesuatu. Allah itu ada pada setiap sesuatu. Kok bisa Allah itu ditutupi? Berarti ada sesuatu yang besar kan, sesuatu dari selain Allah kalau bisa menutupi itu. Dan itu tidak mungkin. Bi qudratihi, dengan kudrahnya Allah, dengan kuasanya Allah, wa hikmati, dan dengan kebijakan Allah. Al-qudratu, adapun kudrah, kekuasaan Allah itu batinatun, bersifat tersembunyi. Kuasa Allah. Wal hikmatu, adapun hikmah, kebijakan Allah itu zahiratun, sangat tampak. Fal wujudu, maka adapun wujud, kulluhu, secara keseluruhannya wujud, baina qudratin, antara kekuasaan, antara kuasa, wa hikmatin, dan hikmah, wa baina jam'in wa farkin, antara berkumpul dan berpisah. Jadi wujud secara keseluruhan antara wujud yang bersifat batinah dan zahirah, di antara berkumpul dan berpisah, itu selalu wujudnya itu ada di sana. Ketika berkumpul, ketika berpisah, ya. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lewat apa qaulu ba'dihim, ucapan sebagian para ulama sufi yang sudah sampai kepada tingkatan fan. Ma ra'aitu syai'an, tiada melihat aku syai'an, sesuatu, illa ra'aitullaha, kecuali aku melihat Allah, fihi, ada di dalam syai'. Jadi orang sufi yang sudah tingkatan fana itu, ya, bahwa dia tidak melihat
sesuatu, kecuali setiap melihat sesuatu itu di situ ada Allah. Itu maknanya itu bagaimana? Jangan ditelan mentah-mentah. Artinya bahwa aibi kudratihi, aku melihat di situ, di dalam situ itu ada Allah, itu maksudnya bukan zatnya Allah. Jangan salah paham. Tetapi yang dimaksudkan di situ ada kudrahnya Allah, wa hikmatihi, dan ada kebijaksanaan Allah. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau ada kata-kata seorang ahli irfan, orang ahli ma'rifah mengucapkan kata-kata saya melihat Allah ada di situ, itu maknanya bukan makna dohir, bahwa yang dimaksudkan bukan zatnya Allah ada di situ. Aku melihat segala sesuatu bersama Allah. Artinya segala sesuatu bersama Allah bukan zatnya Allah bersama benda-benda yang ada itu yang dilihat oleh seorang ahli ma'rifah, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi bahwa ada pada setiap sesuatu benda yang diciptakan Allah itu di situ ada kudratnya Allah, ada penampilan kudratnya Allah, ada penampilan hikmah, ada penampilan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, falaula, maka andaikan tiada zuhuru anwari sifati, adapun penampilan munculnya cahaya-cahaya sifatnya Allah, ma'araftu dzat, pasti aku tidak akan mengerti tentang zatnya Allah. Andaikan tidak ada cahaya-cahaya sifatnya Allah yang muncul ini, kalau tidak diperlihatkan kepada manusia, tentu aku tidak mengerti tentang zatnya Allah. Begitu juga laulal hisu, laula, andaikan tiada al hisu, adapun panca indera, makobatul makna, pasti aku tidak akan pernah menerima al makna, akan makna dari sebuah kata, makna daripada isyarah-isyarah, makna daripada rasa-rasa, adwak-adwak, zauk-zauk. Jadi kalau andaikan tidak ada al-hisu, panca indera, andaikan Allah tidak membuat al-hisu, panca indera, pasti aku tidak akan pernah bisa menerima makna dari sebuah kata, makna dari sebuah kalimat, makna dari sebuah isyarah-isyarah. Ya. Oleh karena saya diberi oleh Allah al-hisu, yang namanya al-hisu, panca indera, akhirnya saya mengerti kata-kata, isyarah-isyarah. Sama dengan kata-kata bahwa andaikan cahaya sifat-sifat Allah itu tidak muncul ya di alam semesta ini, pasti aku tidak akan pernah mengenal terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau lal kasifu, dan andaikan al kasifu, adapun sesuatu sifat yang tebal, ketebalan dunia ini, ya, andaikan tidak ada ketebalan dunia ini, ma'araftul latifah, maka aku tidak akan pernah mengenal al-latifah kepada sesuatu yang halus. Andaikan tidak ada alam syahadah, aku tidak akan pernah melihat alam gaib. Sama seperti itu. Andaikan tidak ada alam yang tebal ini, aku tidak akan pernah mengetahui alam yang bersifat halus. Walitustari, maka itulah walitustari, maka itu bagi seorang Syekh At-Tustari rahimahullah ta'ala telah mengatakan, mahbubi qad ammal wujuda wa qad dhahara fi baidin wasudin. Mahbubi, adapun kekasihku, mahbubi, adapun kekasihku, atau bisa wahai kekasihku, qad amma, sungguh telah merata, al wujuda, akan wujud engkau, seakan-akan wujud mutlak, di mana ada sesuatu itu di sana ada wujudnya Allah, seperti itu kan. Ini seakan-akan bermakna wujud mutlak. Wa qad dhahara, dan sungguh telah muncul tampak apa mahbubi, siapa mahbubi kekasihku, fi baydin, ada di dalam warna putih, wasudin, dan ada di dalam warna hitam. Artinya seakan-akan bahwa di mana ada benda di situ ada Allah. Itu yang disebut dengan wujudul mutlak, memutlakkan wujudnya Allah ada di mana-mana. Dan ini perlu saya garis bawahi juga,
mengambil dari penjelasan Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Ndasara Lawaqiful Anwar. Beliau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan yang disebut dengan wujudul mutlak. Wujudul mutlak itu biasanya disimpulkan oleh orang-orang ma'rifah, disimpulkan oleh orang-orang yang sedang majdub biasanya. Itu biasa diungkapkan kata-kata itu. Karena dia sedang sakrat, sedang ditarik, sedang mabuk, biasanya itu. Biasanya dialami oleh orang-orang yang mengatakan wujudul mutlaknya Allah. Jadi di mana benda, dimanapun ada benda, disitulah ada Allah. Itu namanya wujudul mutlak. Makanya di sini tuh At-Tustari ini juga dalam kondisi mabuk. Mahbubi qad amal wujud, kekasihku dalam ini Allah itu qad amma, telah menyeluruh wujudnya, ada di sana, di sana, di sana. Wa qad dhahara fi, dan sungguh telah muncul kekasihku itu, wa qad dhahara, dan sungguh telah muncul kekasihku fi baidin wa sudin, ada di dalam warna putih dan ada di dalam warna hitam. Wa fin nasara, dan juga tampil di kalangan orang-orang Nasrani. Ma'al Yahud, bersama orang-orang Yahudi. Wa fil khonaziri, dan juga amal wujud. Jadi wujud mutlak itu juga ada di khonazir, khinzirun, yaitu babi-babi atau celeng-celeng, ada di hewan celeng. Ma'al huruf, bersama kera-kera. Wa fil huruf, dan di dalam huruf-huruf. Ma'an naqti, bersama titiknya. Ifhamni, pahamilah olehmu tentang aku, kotun sama sekali. Ifhamni, pahamilah olehmu ni tentang aku, kotun sama sekali. Pahami yang dimaksudkan. Maka itu oleh Mbah Hasyim dijelaskan begini, bahwa yang dimaksudkan wujudul mutlak itu bahwa anna kullal amro amri, gitu. Bahwa segala urusan, hal-hal itu menjadi urusan Allah Subhanahu. Itu amri menjadi urusan. Itu maknanya beliau. Jadi yang dimaksudkan bukan zatnya Allah, ya, bukan Allah, zatnya Allah, eksistensi Allah ada di setiap benda, tidak. Tetapi pada setiap benda itu ada sesuatu yang memang diurus oleh Allah, menjadi urusan Allah. Sampai hal yang terkecil, ya, terkecil, masalah virus saja, itu semuanya ada di dalam kuasa Allah, ada di dalam urusan Allah, ada di kendali Allah. Itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan semua kehidupan, mulai sesuatu yang bersifat dzarrah, kecil seperti atom atau bahkan tidak terlihat, semua itu adalah urusan Allah. Jadi Allah itu sangat sibuk, ya. Jadi Allah itu sya'nuhu, urusannya itu tiap harinya itu banyak sekali, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan di sana, itu ada kuasa Allah, ada kudrohnya Allah, ada kebijakan Allah, bukan eksistensi Allah yang kemudian ada di setiap yang ada, setiap atau pada benda-benda yang disebut dengan wujudul mutlak. Itu maknanya, biar tidak salah pemahami terhadap istilah wujudul mutlak. Sumakola, kemudian dawuh siapa? At-Tustari. Araftuhu tulaz zamani, dhahara li fi kulli awanin, wa fil miyahi wa fid dalwi wa fid tulu'i wa fil hubuti. Araftuhu, aku mengenal, hu akan kekasihku, Allah maksudnya. Aku mengenal Allah tulaz zamani, sepanjang masa. Dhahara, telah muncul, telah tampak, siapa kekasihku, li, padaku, selalu muncul di hadapanku, fi kulli awanin, pada setiap waktu dan tempat. Wa fil miyahi, muncul di air, wa fid dalwan, dan muncul ada di timba, wa fit tulu'i, dan muncul ketika naik, wa fil hubuti, dan muncul ada di tempat yang turun. Ifhamni, pahamilah olehmu tentang aku,
Qotun, babar pisan. Ifhamni, pahamilah olehmu ini tentang aku Qotun sama sekali. Jadi pahamilah tentang aku. Jadi yang dimaksudkan bahwa aku mengenal sepanjang waktu, di mana Allah telah tampak pada setiap sesuatu itu, ada di air, ada di timba, ada di tempat naik dan tempat turun. Itu yang dimaksudkan bukan eksistensi Allah, tapi di situ ada kudrah dan hikmah, ada kekuasaan Allah. Ya, artinya segala sesuatunya itu ada di dalam muhitun, ada di dalam kuasaannya Allah, ada di dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu yang dimaksudkan, ya. Jadi jangan salah paham. Cuma kata-katanya orang ahli ma'rifah itu kalau tidak dipahami ya terkesan seperti mempersamakan Allah dengan benda. Tapi tidak, yang dimaksudkan bukan seperti itu. Summa dzakara, kemudian menerangkan atau menyebutkan, menyenandungkan ar-rabi'ah, kata mutiara yang keempat selanjutnya. Faqala, maka berkata siapa? Yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Kaifa yatasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa dhahiru likulli syai'in. Kaifa yatasawwaru, hal bagaimana yatasawwaru terbesit, terlintas pikiran-pikiran kecil. Ayyahjibahu, memahjubkan syai'un hu kepada Allah, apa syai'un? Ada sesuatu yang menutupi eksistensi Allah. Bagaimana ada pikiran-pikiran itu loh. Ya, ada pikiran-pikiran bahwa ada sesuatu yang selain Allah itu bisa menutupi Allah. Tidak mungkin itu. Wong sesuatu itu tidak ada. Yang wujud itu hanya Allah. Yang muncul tampil dohir itu hanya Allah. Kok ada sesuatu yang tidak dohir, yang tidak tampak terang, kok bisa menutupi sesuatu yang terang? Siapa yang bisa menutupi matahari? Coba. Gak bisa. Tidak bisa. Ya. Wa huwa, padahal Allah lah ad-dhahiru, yang maha terang, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kita tahu. Jadi Allahu nurus samawati itu kan, Allah adalah cahaya yang membuat langit, ya. Bumi ini terang itu karena cahayanya Allah. Kok ada yang bukan cahaya selain Allah bisa menutupi cahayanya Allah? Tidak mungkin itu. Ya, kok ada sesuatu yang bisa menutupi eksistensi Allah? Itu tidak mungkin. Cuma muncul pikiran-pikiran kecil orang itu. Wa huwa dhahiru, padahal dialah yang maha terang. Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Bila miljari, dengan lamjer. Lamjer adalah likulli, kalimat likullinya itu adalah lamjer. Apa yang dimaksudkan ayil mutajalli, maksudnya Allah adalah zat yang mempunyai sifat tajalli. Tajalli yang sifat terang benderang, yang bertajalli, yang menampilkan sosok tajallinya, sifat tajallinya likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Sehingga sesuatu itu bisa terang itu karena dapat nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tajallinya Allah. Al-mutajalli, yang bertajalli siapa Allah, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, bi asrori dzati, dengan rahasia-rahasia zatnya Allah, dengan selalu tetap dirahasiakan zatnya. Yang muncul itu bukan zatnya Allah, itu adalah tajallinya Allah, berupa cahaya-cahaya yang kemudian bisa menerangi, ya, makhluk alam semesta itu adalah tajallinya Allah. Makanya Allahu nurus samawati wal ard, ya. Allah adalah nur, punya sifat tajalli nurnya Allah yang mampu menerangi langit dan bumi. Wa anwari sifatihi likulli syai'in bi asrari dzatihi wa anwari sifatihi, dari segala sesuatu itu dengan rahasia zatnya Allah, wa anwari sifati, dan cahaya-cahaya sifatnya Allah. Walamma tajalla, dan ketika sudah bertajalli siapa Allah, likulli syai'in, pada segala sesuatu, wa arafahu, dan kemudian mengetahui, mengenal kepada Allah, fil batini, yang ada di dalam kesembunyiannya. Apa? Kullu syai'in, segala sesuatu. Jadi ketika Allah sudah bertajalli pada makhluk, pada sesuatu, maka tajallinya Allah itu membuat kullu syai'in, segala sesuatu itu akan menjadi ngerti kepada Allah.
Oh, di situ itu ada Allah, maksudnya ada penciptanya gitu. Wa'arafahu, dan memberitahukan hu kepada Allah. Wa'arafahu, dan memberitahu, memperkenalkan hu kepada Allah fil batini, yang ada di sifat, sifat tersembunyinya Allah. Apa kullu syai'in, jadi segala sesuatu yang muncul ini sekaligus akan mencerdaskan, akan memberikan tahu tentang akan adanya Allah. Adanya Allah yang punya sifat sembunyi ini dengan alam semesta ini, kemudian memberitahukan bahwa Allah itu ada. Cuma Allah itu wa'arafahu, yaitu memperkenalkan kepada Allah kullu segala sesuatu itu akan memperkenalkan tentang eksistensi Allah fil batini, yang ada di sifat tersembunyinya Allah. Wasabbaha, dan akan bertasbih bihamdihi, dengan memuji kepada Allah, apa kullu syai'in, segala sesuatunya. Falam yuhjibhu, dan tiada bisa memahjub, menutupi hu akan eksistensi Allah, apa syai'un, segala sesuatu, an syai'in, dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala, dawuh siapa Allah Ta'ala, wa im min syai'in, tiada dari sesuatu illa, kecuali yusabbihu, akan membacakan tasbih, apa sesuatu, bihamdihi, dengan memuji kepada Allah. Al-Isra ayat 44. Yaqulu, halidawu Allah bilisani halihi, dengan ucapan halianya. Subhana, maha suci Allah, al-mutajalli, yang telah memunculkan sifat tajallinya, likulli syai'in, pada atau terhadap segala sesuatu. Al-Dhahiri, yang telah menampilkan sifat dhahirnya Allah, bikulli syai'in, pada segala sesuatu. Yafqahu, yang menjadikan paham akan ucapan seperti ini siapa? Al-arifuna, orang-orang yang ahli ma'rifah. Wa jalu, dan menjadikan bodoh akan ucapan seperti ini siapa? Al-ghafiluna, orang-orang yang lupa atau orang-orang yang bodoh. Jadi kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang biasa dikatakan, didengarkan oleh orang ahli ma'rifah. Dan orang ahli ma'rifah tidak pernah dia itu mensekutukan Allah, mempersamakan Allah dengan segala sesuatu, karena beliau sangat paham dengan ucapan-ucapan, kata-kata seperti ini. Maka itu belajar tasawuf itu sebelumnya juga harus mulai memahami. Sebelum masuk tasawuf juga harus memahami ungkapan-ungkapan orang-orang ahli ma'rifah, biar kita tidak digolongkan orang-orang yang mempersamakan Allah dengan makhluk. Summa dzakara, kemudian menyebutkan al-khamisa, kata mutiara yang kelima. Faqala, maka kemudian berkata, kaifa yatasawwaru ayahjibau syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Coba, kaifa yatasarhali, bagaimana yatasawwaru, terbesit pikiran-pikiran kecil, ayahjibahu syai'un, ada sesuatu yang bisa memahjub Allah, wa huwa, padahal Allah itulah al-dhahiru, zat sifat, punya sifat yang sangat terang, qabla wujudi kulli syai'in, sebelum wujudnya segala sesuatu. Allah lebih terang, Allah telah wujud, Allah telah tampil. Kok ada sesuatu yang diciptakan kok bisa menutupi Allah? Padahal Allah itu al-dhahiru, yang tampil, tampak sebelum wujudnya segala sesuatu. Itu Allah lebih dulu muncul. Fakullu ma dhuhara, fakullu ma, maka adapun segala sesuatu, dhuhara, yang tampak, apa ma, faminhu, maka itu bersumber, berasal dari Allah. Wa ilaihi, dan nanti kembali kepada Allah. Makanya ada istilah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berupa makhluk ini semuanya adalah bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di Al-Quran jelas itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fakana, dan ada Allah fi azalihi, di zaman azalinya Allah. Jadi Allah itu ada sejak di zaman azalinya Allah, bukan sejak zaman azalinya Allah. Zahiran binafsihi, yang tampak, telah tampak, muncul lebih dulu,
terang lebih dulu binafsihi akan eksistensi dirinya Allah. Summa tajalla, kemudian muncullah ya tajallinya Allah linafsihi untuk dirinya Allah, binafsihi dengan dirinya Allah. Fawwa, maka dialah Allah al-ghaniyyu, zat yang kaya, zat yang tidak butuh. Al-ghaniyyu yang kaya bidzatihi akan zatnya Allah. An ayudhira bi ghairi, jadi Allah tidak butuh. Dia adalah zat, dialah Allah al-ghaniyyu yang sangat kaya. Bidzatihi dengan eksistensinya Allah, dengan zatnya Allah. An ayudhira bi ghairi, bisa yaitu menampilkan, memunculkan Allah bi ghairihi dengan sesuatu yang selain Allah. Segalanya adalah Allah. Jadi bisa au yahtaju, atau butuh siapa Allah ilaman kepada orang, yu'arifuhu yang menjadikan mengerti, kenal siapa manhu akan Allah, siapa wiruhu selain man. Jadi Allah bisa ya, memakrifakan orang ya, membuat orang itu bisa kenal kepada Allah melalui sesuatu. Karena memang Allah Maha Kaya, Allah mampu. Fal kaunu, maka adapun alam kullu secara keseluruhan alam itu majmu'un, sudah menjadi cengkraman bila sudah dikumpulkan dalam genggamannya. Wal ghairu, dan sesuatu yang selain Allah indana menurut kami itu mamnu, yaitu terhadang ya, terhalang. Summa dzakara, kemudian menyebutkan atau mensenandungkan asadisa, kata mutiara yang keenam dari kata-kata kaifa itu. Faqala, maka kemudian berkata, kaifa yatasawwaru ayah jibau syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Ini kaifa yatasawwaru, bagaimana yatasawwaru akan terbersit pikiran-pikiran kecil, gambaran-gambaran. Ayah jibau akan memahjub, akan menutup kepada Allah apa syai'un, sesuatu. Kok bisa ada pikiran orang yang menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang bisa menutupi eksistensi Allah? Padahal wahwa, dan dialah Allah adharo, yang memunculkan min kulli syai'in, adharo min, yang muncul min kulli syai'in, yang berasal dari sesuatu. Karena la wujuda, tiada wujud, tiada lahir, tiada muncul, tiada wujud til asyai, terhadap atau bagi sesuatu ma'a wujudi, bersama wujudnya Allah. Wala duhura, dan tiada muncul laha bersama asya ma'a duhuri, bersama munculnya Allah. Jadi wujudnya sesuatu itu tidak pernah wujud bersama Allah. Tidak ada penampilan asya, penampilan benda-benda makhluk itu bersama penampilan Allah. Wa ala takdiri duhuria, dan menurut kira-kira munculnya, berdasarkan atas dasar kira-kira munculnya asya, lahirnya, munculnya, wujudnya asya, fala wujudalah, maka sesungguhnya bukanlah wujud yang sejati, min dzatiha, dari zatnya asya. Falaulah, maka andaikan tiada zuhuruhu, munculnya Allah, sifat dohirnya Allah, fil asyai, andaikan tidak ada sifat dohirnya Allah pada segala sesuatu di alam ini. Kalau tidak ada sifat muncul, sifat dohirnya Allah itu, andaikan di alam semesta itu kok tidak ada sifat munculnya Allah, kok tidak ada situ, mawaqa alaihi absar, maka tidak akan pernah bisa melihat manusia itu. Tidak terjadi mata ini bisa memandang dan melihatnya. Sebab itu ada di dalam sebuah syair, man la wujuda li dzatihi min dzatihi wa wujudu laulahu ainun muhal. Man, adapun zat, la wujuda, tiada wujud, li dzatihi, bagi zatnya man, min dzatihi, yang berasal dari zatnya man. Wa wujudu, maka adapun wujudnya Allah, laulahu, andaikan tiada wujudnya Allah, laulahu, andaikan tiada mewujudkan Allahu kepada sesuatu,
Ainun itu ainun, adapun ain muhal untuk bisa mengenal kepada Allah kalau tidak Allah tidak menciptakan sesuatu itu. Oleh sebab itu pentinglah jadi munculnya, duhurnya, tampilnya Allah pada segala sesuatu itu. Andaikan Allah tidak tampil pada sesuatu itu, ya, sifat tajalinya Allah tidak melekat pada alam semesta itu, maka tidak akan pernah bisa melihat pandangan mata manusia itu, ya. Maka itu untuk mengetahui wujudnya Allah, ya tentu diantaranya Allah itu dengan caranya Allah sendiri, ya, dengan menciptakan alam semesta yang sebagai tajalinya Allah. Dan itu muhal, mata ini tidak mungkin, ya, akan bisa melihat eksistensi Allah, ya, atau akan melihat akan zatnya Allah kalau Allah itu tidak memperkenalkan terhadap tajalinya sendiri. Fal abdu, maka adapun hamba, fi halatil hijabi, pada saat terhijab. Seorang hamba, seorang manusia seperti kita, pada saat terhijab itu tertutup, tidak bisa melihat akan sifat-sifat kebesaran Allah. Takunu, ada apa nafsuhu, dirinya hamba. Wujuduha, takunu nafsuhu, maka ada dirinya hamba itu wujuduha, wujud apa nafsu indahu, ada di sisi hamba, dzururiyan, yang bersifat pasti. Ketika seorang hamba itu mahjub, tidak bisa melihat akan eksistensi Allah, tidak bisa menyaksikan akan sifat-sifat kebesaran Allah, ketika termahjub untuk menyaksikan kebesaran Allah, maka yang muncul, yang tampak itu jelas, pasti, itu dzururiyan, itu pasti. Yang tampak wujud itu adalah dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang itu dalam kondisi termahjub, sehingga wa wujudul haqi, dan sedangkan wujudnya zat yang maha indahu, ada di sisi hamba itu nadriyan, bersifat angan-angan. Sehingga Allah, ya, ketika seseorang termahjub kepada Allah, tidak bisa nyambung kepada Allah, yang muncul adalah dirinya, yang menonjol adalah dirinya, maka saat itu Allah itu hanya ada di dalam angan-angannya. Angan-angan itu kan sesuatu yang tidak pasti, kan, ini ya atau tidak, kan begitu. Tapi beda faida arafal haq, faida arafa, apabila mengenal siapa hamba al-haq, kepada Allah yang hak, wa fana, dan kemudian fana, melebur siapa hamba an-nafsi, dari dirinya. Ketika melihat kepada yang hak dan kemudian tidak menyaksikan akan dirinya lagi, sudah melebur, wa tahaqqaqa, itulah bukti, itu menjadi bukti nyata akan hamba bizawaliha, akan sirnanya hamba, ya, sirnanya nafas diri hamba, sirnanya diri hamba. Soro, maka jadi siapa hamba indahu, di sisi hamba, apa yang ada, yang muncul pada dirinya, pada sisi hamba adalah wujudul haqqi dzururiyan, wujudnya al-haq dzururiyan, secara pasti. Akhirnya yang muncul di situ, di dalam rasa keyakinannya, syahadah kepada sifatnya Allah, itu yang muncul adalah Allah. Ketika orang itu sudah fana, wa wujudu nafsihi, sedangkan wujud dirinya hamba itu nadriyan, angan-angan, iki aku, iki ada pada saya. Yang muncul adalah al-haq. Itu ketika orang sudah fana, ketika sudah ma'rifah. Bal muhalun dzururiyun, bahkan menjadi tidak mungkin secara pasti untuk bisa melihat dirinya. Tidak mungkin secara pasti. Dipastikan dia akan selalu, yaitu apa? Menyaksikan dengan pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah fana. Qala Abul Hasan Asy-Syadzuli, berkata Abu Hasan Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu, inna, sesungguhnya kami, lananduru, akan bisa menyaksikan ilallah, kepada Allah, bibasaril imani, melalui pandangan iman, mata hati keimanan, wal iqoni, dan keyakinan, fa'agnana, sehingga Allah telah mencukupkan bagi kami untuk melihat Allah.
Anid dalil, dari membutuhkan bukti, wal burhan, dan argumentasi. Kalau sudah seperti itu, dengan dilihat dengan kacamata iman dan keyakinan, maka tidak perlu lagi apa bukti-bukti akan adanya Allah. Wa inna la nara ahadan minal khalqi, sehingga kami tidak akan pernah melihat seorang pun dari makhluk. Itu saya nggak melihat makhluk ini, ya. Karena apa? Karena kami sudah meyakini akan wujud eksistensinya Allah. Maka sudah cukuplah, ya, daripada kita mencari bukti-bukti akan eksistensi Allah. Maka ketika itu, maka kami tidak lagi melihat ahadan minal khalqi, seorang pun dari makhluk. Fahal, maka adakah itu fil wujudi, di dalam wujud, ahadun, adapun seseorang, sesuatu, ahadun, satu, siwal malikil haqi, selain zat yang maha raja, al-haqi, dan yang maha benar. Adakah yang wujud itu sesuatu yang selain maha menguasai dan maha hak? Wa in kana, jika ada apa ahadun, wala budda, dan harus ada satu itu, umpamanya ada selain yang satu itu masih ada umpamanya, maka itu fakal habai, maka ibaratnya seperti debu fil hawai, di udara. Bagaimana debu dalam udara? Itu hanyalah fata morgana. In fatashtahum, jika engkau meneliti hum akan haba fil hawa, lam tajid hum, kamu tidak akan pernah menemui debu yang ada di hawa itu syai'an, sedikit pun. Zada, menambahi siapa musannaf di dalam fi lataifil minani, di dalam kitab lataifil minan, wa min ajabil ajabi, ada yang membaca wa min ajabil ujubi, dan yang paling mengherankan, enaknya begitu, dan sebagian yang paling mengherankan itu antakuna, ada apa al-kainatu, alam semesta. Yang paling heran itu adalah alam semesta ini justru muwassilatun, bisa mengantarkan ilallahi, menuju kepada Allah. Padahal alam semesta itu enggak ada, kok bisa mengantarkan kepada Allah, membuat usul. Semestinya yang bisa mengantarkan kan sesuatu yang ada. Ini sangat luar biasa, mengherankan juga, ini keajaiban yang luar biasa. Ada alam semesta, ada ciptaan Allah, bisa mengantarkan kepada Allah. Falaita sya'ri, ya, falaita sya'ri, maka saya ya berharap, laita sya'ri, mungkin saja saya berharap tahu, begitu maknanya. Hal laha wujudun ma'ahu, hal adakah itulah bersama alam semesta, wujudun, pewujudan, ma'ahu, bersama Allah. Ya, mungkin saja. Halah wujudun ma'ahu, adakah pewujudan yang selalu bersama Allah? Adakah makhluk yang selalu bersama Allah? Adakah wujud ini, ya, halah, adakah di alam semesta ini mempunyai, adakah alam semesta ini wujud bersama Allah? Begitu. Halah, adakah itulah bagi alam semesta itu wujudun, wujud bersama Allah? Apakah alam semesta itu wujud bersama Allah? Kok sampai hatta tuwassila, sampai bisa menelantarkan, bisa mengantarkan apa alam semesta ilaihi, menuju Allah? Au halaha minal wuduh, atau alam semesta ini mempunyai satu daripada apa ya, wuduh, sesuatu yang memang tampak jelas. Malaisa lahu hatta takuna yal mudhiratullah, ma adapun sesuatu malaisa yang tiada ma lahu bagi Allah, hatta takuna, sehingga ada apa alam semesta, hiya adapun alam semesta itu al mudhiratu, yang melahirkan, itu al mudhiratu, yang menampakkan lahu, akan wujudnya Allah. Apakah wuduhnya alam, muncul jelasnya alam, halahan wuduh itu menjadi sesuatu yang
bisa kemudian alam semesta itu bisa melahirkan apa ya, memunculkan akan Allah. Seakan-akan begitu. Apakah dengan alam semesta ini kemudian mengantarkan, ya alam semesta kan tidak ada, kok bisa mengantarkan kita untuk yakin kepada Allah? Apa seperti itu? Maka dijawab begini, wa in kanat, jikalau ada apa al-kainatu, alam semesta itu muwassilatun, bisa mengantarkan lahu kepada Allah, falaisa, maka tiada apa zalika, ya apa zalika akan bisa sampai laha bagi alam min haitsu, dari sisi dzatuha, adapun zatnya alam. Jadi begini, kalau memang alam itu bisa mengantarkan seseorang hamba kepada Allah, maka sesungguhnya bukan alam itu, bukan zatnya alam itu, bukan materi itu yang bisa mengantarkan kepada Allah, lakin huwa, tapi dia Allah lah, alladzi wallaha, yang telah menguasai, yang telah menguasakan, siapa Allah, ha kepada alam, rutbatan, sebagai aturan, rutbatan tausil namanya, sebagai aturan, runtutan, ya, yang menghubungkan, runtutan yang menjadi wasilah. Jadi hukum kausalitas itu ya Allah yang menciptakan begitu. Jadi memang Allah sendiri yang membuat cara seperti itu. Jadi bukan alam semesta yang wadak ini yang bisa melahirkan seseorang untuk kenal Allah, bukan. Bukan alam ini yang bisa memperkenalkan seseorang kepada Allah, seorang hamba kepada Allah. Sebab kalau memang bahwa alam itu mampu mengantarkan, andaikan kita mengistilahkan bahwa alam itu mampu mengantarkan, bisa nyambung, bisa mengenal Allah, itu artinya bukan materi alam ini, bukan materinya alam ini, tetapi itu semua merupakan satu kudrat, kuasanya Allah yang dikuasakan, yang diberikan kepada alam sendiri, sehingga itu akan menjadi rotbatal tausil namanya. Jadi tak urutan atau aturan, ya, bertawassul, urutan untuk menyambungkan sesuatu kepada Allah, sehingga tidak terkesan langsung kepada Allah begitu. Ada tausulnya, ada wasilahnya, ada perantaranya. Penting seperti itu penting, biar nanti nggak salah kita itu. Ya. Fama wasola ilaihi wairu ilahiyati, fama wasola, dan sesuatu wasola yang telah sampai apa ma ilaihi kepada Allah, wairu ilahiyati, bukan sifat ketuhanannya. Walakinnal hakim, akan tetapi Allah yang maha bijaksana, tapi sifat bijaksananya. Wa adapun al-hakim itu wadul asbabi, yang telah membuat asbab, sebab musabab yang buat Allah. Wa ya adapun asbab liman waqafa, bagi orang yang tawakuf, orang yang berhenti, orang yang tidak bisa langsung terus kepada Allah, itu maha serta selalu bersama asbab. Orang yang tawakuf, yang tidak bisa usul kepada Allah, itu selalu dengan asbab. Wala yanfudu, dan tidak bisa sampai, ya, siapa man ila walayan fudu, dan tidak akan bisa melewati ila kudratihi, untuk menuju sampai kepada kuasanya Allah, apa ainul hijabi, mata yang terhijab ini. Wa dhuhurul haqi ajlah, maka adapun penampilan dohirnya Allah yang hak itu ajlah, lebih jelas mingkul lima dhuhara, dari segala sesuatu yang tampak. Karena huwa adapun Allah itu as-sababu, yang menyebabkan. Jadi Allah lah yang menyebabkan fi dhuhuri kulli ma, ya, yang menyebabkan tampilnya segala sesuatu, dhuhara yang tampak apa-apa. Jadi Allah wa ma ikhtafa, dan tiadalah samar siapa Allah, illa, atau tiada sembunyi Allah, illa kecuali min syiddati ma, karena sangatnya sesuatu itu dhuhara yang tampak, sehingga dari terangnya Allah itu terkesan buat kita itu tersembunyi.
Ibaratnya seperti matahari ketika kita melihatnya. Yang kita lihat itu bukanlah eksistensi matahari, tapi yang kita lihat itu adalah sinar matahari. Wa min syiddahati dhuhuri, dan itu sebagian daripada dahsyatnya terangnya Allah. Al-khafa'u, adapun sifat tersembunyi yang muncul. Wa ila hada, dan sampai disinilah, wa ila hadal makna, dan sampai disinilah pengertian ini. Asyara telah memberikan satu isyarah siapa Ar-Rifai, Imam Ar-Rifai biqauli di dalam ucapan syairnya. Ya man ta'azzama hatta raqqa ma'nahu wa la taradda rida al-kibari illahu. Ya man ta'azzama, waidat yang ta'azzama, yang semakin maha besar agung, hatta raqqa, sehingga menjadi samar, menjadi tersembunyilah apa maknahu, akan maknanya man ta'azzama. Wala taradda, dan tiada engkau memakai selendang ridha al-kibari, selendang kesombongan, illahu, kecuali Allah. Au ya man ta'azzama, wa haidzat, yang selalu agung, fi duhurihi, dari penampilan zahirnya man, hatta khafia, sehingga menjadi samar, tersembunyi apa maknahu, maknanya man. Summa dzakara, kemudian menyebutkan atau menerangkan as-sabi'ah, kata mutiara yang ketujuh. Faqala kaifa yatasawwar. Insyaallah ini akan kita lanjutkan kajian berikutnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.